Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita ketemu kembali dalam 30 menit ke depan saat teduh bersama. Kiranya kita diberkati Tuhan, kiranya kita boleh mengalami jamahan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan baru. Amin. Untuk itu mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, untuk kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur. Kami datang sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau diteguhkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Beracaralah Engkau ya Tuhan melalui Roh-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati renungan pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini saudara. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin ya Tuhan, kami panggil. Ku panggil nama-Mu. Jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin Tuhan, ku panggil nama-Mu.
sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkaulah sumber kekuatan, ya Tuhan, sumber penghiburan bagi setiap yang tak berdaya. Engkaulah Bapakku. Marilah datang kepadaku yang berbeban berat, ku akan memberi kelegaan bagimu. Engkau yang menjamah, ya Tuhan, Engkau sumber segalanya, Engkaulah Yesus. Ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, ku dapati Engkau ya Bapa. Sembah bagimu Tuhan, sembah bagimu. Oh hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu yang ku butuhkan, hadirat-Mu yang memenuhiku. Mari sembah, sembah, sembah Kau Tuhan. Oh, sembah, ku puji Kau Tuhan selama-lamanya. Kau Yesus, tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
Tuhan memiliki Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau setia, Kau tunjukkan belas kasihan-Mu, Kau tunjukkan kemurahan-Mu bagi setiap kami yang percaya akan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau yang menghibur, Engkau yang menguatkan. Ketika kami dalam lembah kelam sekalipun, Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Sebentar kami dengar firman-Mu Tuhan. Kuatkanlah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kuatkanlah setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kuatkanlah setiap hati mereka yang terluka Tuhan, yang berbeban berat Tuhan, yang saat ini membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan lawat mereka, Tuhan lawat kami semua Tuhan. Kiranya kami Tuhan, kiranya kami mendapatkan Tuhan terus kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang umur kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena penyertaan dan kebaikan Tuhan. Kita telah memasuki bulan keempat, bulan di mana kita melihat kebaikan Tuhan. Selama 3 bulan Tuhan memimpin, memberkati dan menyertai hidup kita. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya rindu kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Ibu, pada pagi hari ini tema renungan saya adalah penghiburan dalam kesesakan. Karena di dalam kehidupan kita sering mengalami badai-badai kehidupan. Dan apalagi hari-hari ini kita melihat banyak orang berada dalam kegelapan badai kehidupan. Dan sering sekali kita rindu cahaya penghiburan yang menuntun kita untuk melalui gelap dalam kehidupan kita. Gelapnya badai yang menghantam hidup kita. Ketika badai menggoncang, ketika penderitaan datang di dalam hidup kita, ketika kesesakan memenuhi hati kita, maka kita harus menoleh kepada Tuhan sebagai sumber segala penghiburan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Amin. Mazmur 23 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini merupakan pengalaman hidup seorang raja yang bernama Raja Daud. Ketika dia masih belia, ketika dia masih mengembalakan kambing domba ayahnya. Pada saat itu dia melihat sering sekali berada di dalam lembah-lembah yang kelam. Dan kadang-kadang bahaya mengintai di sana sini. Tetapi Daud berkata, sekalipun, seandainya, walaupun, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia katakan, aku tidak takut bahaya. Berdasarkan pengalaman Daud, dia tidak takut bahaya. Bukan karena dia seorang yang pemberani, Bapak Ibu. Bukan karena dia seorang yang hebat, punya kekuatan yang besar. Mungkin seperti Simpson, bukan Bapak Ibu. Tapi yang membuat Daud tidak takut bahaya, dia mengatakan karena Tuhan beserta dengan dia.
sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika Daud berada di dalam kesesakan hidupnya, di dalam penderitaan hidupnya, dia mengingat bahwa penghiburan yang sejati yang harus kita pegang di dalam hidup kita, dan hal penting yang menjadi pegangan di dalam hidup kita ketika kita berada di dalam kesesakan adalah Allah sumber penghiburan. Amin. Dalam saat-saat tergelap di dalam kehidupan kita, ingat Tuhan adalah sumber penghiburan yang tidak tergantikan Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa digantikan dengan puji-pujian, dengan lagu-lagu yang menyenangkan hati kita. Tuhan tidak bisa digantikan dengan orang-orang yang begitu banyak yang ada di sekitar kita. Dengan orang-orang yang ada di samping kanan kiri kita. Atau Tuhan tidak bisa digantikan dengan harta duniawi. Tidak bisa Bapak Ibu. Sebab kita harus yakin, sama seperti Daud begitu yakin. Di dalam penderitaannya, di dalam kesesakannya, di dalam lembah kelamnya. Dia tahu bahwa Allah lah sumber penghiburan. Hari ini Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kesesakan yang kau alami? Apa penderitaan yang kau alami? Apa kesakitan yang menimpa hidupmu? Sehingga engkau merasa berada di dalam lembah tergelap di dalam hidupmu. Saat-saat tergelap di dalam hidupmu, jangan beranjak dari Tuhan. Amin. Tetap peganglah Allah sebagai sumber penghiburanmu. Dia adalah sahabat yang setia, yang selalu siap mendengarkan keluh kesah kita dan mengeringkan air mata kita. Mazmur 34 ayat 18, firman Tuhan berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang benar. Bukan karena kita melakukan perbuatan yang benar. Kita dibenarkan oleh Kristus. Kita menjadi orang benar dan dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga dengan karunia yang kita terima dari Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan. Wow, jaminannya Alkitab mengatakan Tuhan mendengar dan menghapus segala air mata kita. Dan melepaskan kita dari segala kesesakan. Amin. Kesesakan apa yang kau alami, datanglah kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang menjadi pegangan kita di dalam hidup kita ketika berada di dalam kesesakan hidup kita adalah peganglah kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan adalah sumber penghiburan yang tidak pernah habis. Karena itu Bapak Ibu, mari kita rajin baca Alkitab. Rajin dengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah sumber penghiburan yang tidak pernah berhenti, akan mengalir di dalam hidupnya. Di dalam firman Tuhan kita menemukan janji-janjinya yang menguatkan kita. Kita menemukan penghiburan yang menguatkan kita. Kita akan menemukan pengharapan yang tidak pernah pudar yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita baca Mazmur 119, ini merupakan mazmur yang luar biasa yang ditulis oleh Daud. Sebab dia menyadari ini merupakan penghiburan yang paling indah yang dia miliki dalam hidupnya. Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 50. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Amin. Firman Tuhan, janji-janji Tuhan, perintah Tuhan, itulah yang menghidupkan kita. Amin. Firman Tuhan yang menggerakkan seluruh sendi-sendi kita, yang menggairahkan kita untuk terus melangkah di dalam Tuhan.
Firman Tuhanlah yang mendorong kita. Kita tidak terjatuh ketika kita berjalan di dalam kegelapan. Sebab firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Karena itu jangan abaikan firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Baca firman Tuhan. Remakan di dalam hatimu. Maka segala kesesakan tidak akan pernah menghancurkan hidupmu. Segala kesesakan tidak akan meruntuhkan dan menghancurkan engkau. Tapi dalam kesesakan kita akan melihat. Yang ketiga, ingatlah ada maksud Tuhan di dalam kesesakan itu. Kita melihat bahwa ada maksud Tuhan di dalam kesesakan yang kita alami. Dalam setiap badai kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib untuk membawa penghiburan kepada kita. Melalui pengalaman yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan pencobaan kehidupan. Kita dapat menyaksikan kebaikan dan kebesaran Allah yang melampaui segala-galanya. Kalau kita mengerti ada maksud Tuhan di dalam kesesakan hidup kita. Ada maksud Tuhan di balik kesulitan yang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Maka kita akan bisa melihat Roma 8 ayat 28 dengan benar. Sebab di sana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Kalau kita mengerti itu, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, engkau tidak akan putus asa, engkau tidak akan tawar hati, engkau tidak akan pahit hati ketika engkau mengalami kesesakan. Sebab kita tahu ada maksud Tuhan di balik kesesakan yang kita alami. Tuhan sedang merenda kehidupan kita. Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Supaya kehidupan kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena itu mari berada dalam pelukan kasih-Nya. Kita akan menemukan penghiburan yang melimpah dalam setiap badai kehidupan. Dengan iman yang teguh dan harapan yang kokoh, kita dapat menghadapi segala rintangan dan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan membawa penghiburan dan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Peganglah janji firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di sana Allah sendiri berfirman, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan sendiri berjanji, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Dia akan menuntun kita, Dia akan menolong kita, Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan dalam setiap proses demi proses di dalam kehidupan kita. Haleluya, mari kita pegang janji firman Tuhan dan peganglah, teguhlah kepada Allah sebab Dia sumber penghiburan kita. Dan percayalah dalam setiap kesesakan yang kita alami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami diingatkan kembali. Sekalipun hari-hari ini kami berada di dalam kesesakan yang begitu hebat. Karena kami tahu kesesakan ini terjadi Tuhan. Karena kuasa-kuasa gelap tidak ingin kami bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kau teguhkan hati kami. Kau teguhkan iman kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan melihat dengan benar bahwa kesesakan yang kami alami sesungguhnya untuk kebaikan kami. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur proteksi kami,
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menjagai kami dan Tuhan memberkati setiap langkah-langkah hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, usaha, pekerjaan, bisnis, studi, Tuhan buat berhasil. Karena itu semua kami persembahkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi saksi bagi banyak orang, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.